Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama min baini khalqihi bil ilmi wal irfan wa kammalahum bil akhlaqi wal adabi wal wijdan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi ala mamarid duhuni wal azman. Amma ba'du, yaqulu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Sadaqallahul azim. Hadaratil mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ketua DKM, wabil khusus yang sama kita hormati orang tua kita Abah Kiai Haji Abdul Rajim Marja dan guru kita Al-Mukarram Ustaz Suwardi MSI, Ustaz Burhan Ubaidillah yang tadi telah sama-sama terdengarkan tausiahnya, dan seluruh pengurus FS 3G. Kata Haji Ahmad belum resmi, tapi alhamdulillah kegiatan subuh gabungan jalan terus. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa dari jamaah FS 3G yang insya Allah kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat sama-sama bersilaturahmi, musafahah, muwajahah, duduk bersimpu di tempat yang mulia, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan ceramah-ceramah singkat. Mudah-mudahan ini semua asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkahan yang kepada kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah raudhah min riyadil jannah, dan kelak kita semua nanti akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah, raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita semua insyaallah nanti di yaumil qiyamah sama-sama akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita bersyukur. Ada dua, tapi tidak bisa pilih, harus dua-duanya dilaksanakan. Bukan hanya bersyukur kepada Allah. Allah perintahkan anishkurli wali walidayka, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Jadi kita ini bersyukur kepada Allah sekaligus bersyukur kepada kedua orang tua. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak terima kasih kepada manusia sama aja tidak berterima kasih kepada Allah. Maka kita enggak bisa hanya bersyukur kepada Allah tapi kita durhaka sama orang tua. Dua-duanya harus dilaksanakan. Bersyukur kepada Allah, terima kasih sama orang tua. Asbab kita ada di dunia ini adalah karena mereka berdua, orang tua kita. Jangan ditinggalin.
mahabbah kepada Nabi, harus cinta kepada Rasulullah, jelas pasti ikut ittiba kepada Rasulullah, dan itu memang harus diikuti. Tetapi kalau durhaka sama orang tua, ini dilarang, ini haram, ini dosa besar. Hadir maulid kemana-mana boleh, baca sholawat rajin, tapi kalau durhaka sama orang tua, gak dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tarikus sholah, uququl walidain, wa syaribul khamr, besok di akhirat itu 3 golongan gak dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan maulid, di mana-mana ada maulid, kita hadir maulid rajin, kemana aja rajin. Bahkan kayak zaman dulu orang hajatan itu layar tancapnya bareng. Di sini ada layar tancap, sini ada layar tancap, sini ada layar tancap zaman dulu. Itu kita nonton kadang-kadang suka bingung yang mana nih. Dari sini pindah kemari, dari sini pindah kemari. Ini sekarang zamannya, eranya, waktunya bulan maulid. Kadang-kadang hampir bentrok tiap malam maulid banyak. Di share di grup FSG juga banyak ya. Malam ini di sini ada, di sini ada, di sini ada. Mau hadir kemana lu? Gak tahu gua. Akhirnya sama semuanya, nggak ada yang hadir. Sini kagak, sini kagak, sini kagak. Ada yang rajin banget maulid, hadir kemana-mana. Tapi kalau durhaka sama orang tua, nggak dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang bocah lagunya kayak begitu, ya. Hadir maulid rajin kemana-mana. Besok begitu emaknya mau arisan, dibuka dompetnya, duitnya kagak. Mana arisan sampai 3 buku, duitnya diambil anaknya. Bakal kemana? Bakal impak maulid. Bagus apa kagak itu? Emaknya begitu mau arisan bawa dompet, senang banget, mana mulangin ya. Entak dibuka dompet, duitnya kagak. Sialan banget nih bocah. Duitnya diambil anaknya buat hadir maulid kemana-mana. Jangan salah, ridho orang tua dulu yang harus kita peroleh supaya membuka keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, dua-duanya, nggak bisa salah satu. Nggak mungkin kita bersyukur kepada orang tua, bakti sama orang tua, birrul walidain, tapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Dua-duanya harus dilaksanakan seiring sejalan, keduanya saling berkaitan. Itu perintah Allah. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Pak, itu banyak kisah inspiratif seperti Uwais Al-Qarni. Rasulullah nggak kenal Uwais Al-Qarni, yang kasih tahu adalah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni itu bukan orang terkenal, nggak viral, tapi justru viralnya pada penduduk langit. Uwais Al-Qarni pada penduduk bumi nggak ada yang kenal Uwais Al-Qarni. Pejabat bukan, boro-boro pejabat, boro-boro lurah, RW, RT kagak deh mah, biasa aja kerjaannya, bahkan cuman tukang ngebersihin kandang kuda ya. Habis kuda makan ya, dibersihin tempatnya, kuda berak dibersihin tempat. Itu Uwais Al-Qarni kerjaannya nggak mulia, biasa aja, tapi mulia kedudukannya, kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penduduk langit sangat mengenal Uwais Al-Qarni. Jadi untuk menjadi mulia itu nggak harus terkenal. Menjadi mulia itu tidak harus menjadi orang yang viral, jabatannya tinggi dan lain sebagainya, sering masuk TV dan seterusnya. Enggak. Kuncinya adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan orang tua kita, supaya kita bisa membuka kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salam dimuliakan Allah pada beberapa hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman itu dimuliakan Allah dengan ilmunya. Saking hebatnya Nabi Sulaiman, bisa menguasai bukan hanya bahasa manusia, bahasa binatang, bahasa hewan, dan seterusnya. Dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Yang kedua, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia, diangkat menjadi raja, Raja Sulaiman. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat menjadi nabi dan rasul.
Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam masih minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan saya orang soleh. Coba Nabi dan Rasul aja masih minta jadi orang soleh. Apa kita sehebat ini ngaku jadi orang soleh? Sebanyak apa amal kita sehingga kita merasa kita sudah jadi orang soleh? Jangan sampai kita merasa diri kita sudah soleh, kita lihat orang lain belum soleh. Jangan sampai. Sekelas Nabi aja masih minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berilah saya kekuatan untuk mampu bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Bersyukur kepada Allah itu enggak semua bisa, harus punya kekuatan. Siapa yang punya kekuatan? Allah subhanahu. Maka kita minta kepada Allah supaya dikasih kekuatan. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Manusia enggak punya kekuatan apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Ini kita mau hadir kemari, kita bisa bangun malam, kita bisa sholat 5 waktu, kita bisa sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang lainnya. Itu jangan kita merasa bahwa itu kemauan kita sendiri. Enggak. Jangan merasa bahwasanya itu adalah hasil usaha kita sendiri. Bukan. Itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah supaya diberi kekuatan, kita dikasih semangat. Ya Allah, kasih saya semangat. Ya Allah, jadikan saya orang yang istiqomah. Saya mah cuma bisanya sholat subuh doang, sholat yang lain belum bisa. Minta istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman minta kepada Allah, jadikan saya orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi Nabi Sulaiman minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya ia bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, birrul walidain. Ini kan kadang-kadang kita merasa seperti ini hasil usaha kita, ya, padahal itu adalah jasa orang tua kita. Ada di sini yang enggak pernah atau yang pernah merasa bahwasanya ini adalah hasil usaha kita? Itu adalah asbab adanya kedua orang tua kita. Dan kita seperti ini karena perjuangan mereka. Dari mulai kita dilahirkan, dibesarkan, mereka susah payah mencari rezeki untuk kita anak-anaknya agar kita berhasil. Mereka berikan kasih sayang sempurna. Mereka doakan dengan penuh keikhlasan kepada anak-anaknya, untuk anak-anaknya agar sukses. Jadi sebagai anak kita jangan merasa ini hasil jerih payah saya. Bapak saudara hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernah suatu ketika ada salah seorang laki-laki datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, baba saya ngambilin banda saya, baba saya suka nyolongin harta saya nggak ikhlas. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, emang apa kok bisa orang tua ente, bapak ente ngambilin harta ente? Makanya saya nggak tahu itu dosa apa kagak. Maka dipanggillah itu orang tua dari laki-laki tadi. Bapak saudara hadirin, apa yang terjadi? Orang tua dari laki-laki tadi jalan menghadap Rasulullah dengan jalan yang sangat pelan sekali, tertatih-tatih bahasa kerennya. Kalau bahasa kitanya apa tuh? Iya, pokoknya jalannya pelan banget karena udah tua. Itu mah nggak ada hadiahnya, pokoknya dah. Pokoknya jalannya pelan banget karena mau menghadap Rasulullah, karena sudah tua, sangat sepuh, ya, syekhun kabir, jadi sudah sangat sepuh. Lalu ditanya oleh Rasulullah setelah sampai di hadapan Rasulullah, wahai bapak, ya Rasul, apakah benar bapak suka ngambilin duit anak bapak ini dia? Benar ya Rasul. Emang apa bapak kok bisa ngambilin duit anak bapak? Ya Rasulullah, dulu saya kaya, dia miskin, saya kasih harta saya buat anak saya. Dulu saya kuat, saya kerja keras, dia lemah, saya kasih sayang dia. Semuanya apa yang dimiliki orang tua dikasih kepada anaknya. Betul apa kagak? Sekarang dia kaya, saya miskin,
tapi dia nggak peduli sama saya. Sekarang dia kuat, saya lemah, dia nggak peduli sama saya. Yang dia pikirin ya pokoknya cuma urusan-urusan prestis, urusan-urusan dunia. Apa contohnya? Dia bikin santunan yatim. Wah, pokoknya pakai banner, nama dia dipasang gede, foto dia dipasang gede. Janda, fakir miskin, kaum mustadafin, anak-anak yatim diundang semuanya. Tapi orang tuanya nggak diperhatiin. Orang tuanya nggak diperhatiin. Baba mau apa? Orang tua udah lemah, jangan pakai minta dibeliin segala Alphard, nggak mungkin. Beliin kursi roda, gue mah asal bisa kemana-mana pakai kursi roda, ada yang nganterin, gue udah senang. Apalagi ada yang nganterin naik motor, gue bisa hadir di FS3G. Alhamdulillah, belum semuanya tentu bisa hadir pakai FS3G. Makanya mumpung sehat, ya kita silaturahmi sama guru-guru, sama kiai, sholat subuh berjamaah. Ini orang tua nggak diperhatiin sama anaknya. Dia sukses, dia hebat, dia kaya, tapi dia pelit sama orang tuanya. Dia prestis di hadapan masyarakat, dia rajin bersedekah, dia gemar membantu orang, tapi orang tuanya nggak diperhatiin. Bapak saudara hadirin, menetes air mata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kalau udah air mata Rasulullah menetes, hati-hati Pak, ini bahayanya luar biasa. Menetes air mata baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pengakuan dari bapaknya ini. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, wahai bapak, apa yang dimiliki anakmu adalah milikmu, karena anakmu adalah milikmu. Anakmu dan seluruh hartamu adalah milikmu, maka ambillah sesukamu, ambillah semaumu. Jadi jangan kita merasa ini benda saya, ini milik saya. Pak, kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Jadi kapanpun orang tua datang ke rumah kita, jangan pakai bilang, ya Yaki datang lagi, ya. Ada nggak yang gitu kira-kira? Apalagi mertua, ya Yaki datang. Mana lagi bokeh banget. Kalau emang lagi bokeh, Pak, emang keadaan nyata, ya wajar kita. Ya. Tapi begitupun kalau bisa sama orang dulu, ada tamu datang nggak punya kopi aja kuat kacing ngutang di warung, bener nggak? Tamunya nggak tahu, pokoknya tamunya yang penting disuguhin. Nggak pakai bilang, gue mau namu nyediain kopi lu boleh ngutang ini, nggak begitu, enggak. Orang dulu mah pokoknya disuguhin. Orang kita mah beda sekarang. Asal kita punya dikit juga, asal saudara datang, ya dia lagi ya. Ada yang assalamualaikum juga kita lihat di kamar, juru bininya, coba lu tempok dulu noh, siapa yang datang? Si Anu bang, udah biarin gue nggak ada. Hati-hati ya, kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Makanya kalau perlu Pak, kalau perlu ya kita nawarin, mak maunya apa terserah ya. Tapi kan orang tua nggak bakalan begitu. Anak udah menikah, pengen bikin rumah juga dipikirin sama orang tua. Gimana caranya supaya anak bisa bikin rumah, bener nggak? Nggak ada orang tua yang serakah pengen ngambil harta anak, nggak ada. Yang ada juga anak pengen ngambil harta orang tua, bener apa kagak? Bapaknya sakit bukan diurusin, tapi ditanya, Mbak, berubat udah kemana Mbak ini? Udah habis banyak banget duit, saya udah capek banget Mbak nganter-nganter. Sekarang saya mau nanya, surat tanah di mana ini? Anak sialan. Bapaknya masih hidup, hartanya pengen direbut, bener nggak? Orang tua itu memiliki anak, memiliki harta yang dimiliki anak. Tapi nggak ada zaman sekarang, ya. Jadi malah anak pengen ngambil harta orang tua, bapaknya masih ada, ya. Bapaknya masih ada, orang tuanya masih ada. Udah diminta, ya, Bang, ntar sebelah sono garis dikit ya. Saya pengen nyunatin bocah. Iya, ilah segala pengen nyunatin juga. Garis tanah. Iya kalau ada tanahnya, sampai jojogan. Tahu jojogan nggak? Itu digaris juga. Ya, itu dapur sebelah udah punya orang itu. Masya Allah. Jadi
Nabi Sulaiman alaihissalam minta kekuatan kepada Allah supaya jadi hamba Allah yang bersyukur terhadap Allah, kepada Allah, dan juga bakti sama orang tua. Kenapa Nabi Sulaiman banyak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sama kita juga dapat banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana a'mala salihan. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk beramal soleh. Tapi ada garis bawahnya, taradahu, amal soleh yang diridhoi Allah. Ternyata ada amal soleh yang tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada amal soleh yang diridhoi Allah, ada amal soleh yang tidak diridhoi Allah. Mana? Itu tadi contohnya. Di hadapan orang ia baik, ia dermawan, Masya Allah, luar biasa baiknya. Tapi kepada orang tua ia durhaka karena nggak merhatiin orang tuanya. Nggak merhatiin orang tuanya. Kalau dia nggak bisa ngurus, ambil orang, bayar upahin supaya untuk ngurusin orang tuanya. Jadi ada amal soleh yang diridhoi Allah, ada amal soleh yang tidak diridhoi Allah. Nabi Sulaiman berlindung kepada Allah agar kesolehannya manfaat buat orang lain, agar kesolehannya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala salihan taradahu. Jadi ada keridhaan Allah sebagai garis utama untuk mencapai keridhaan Allah. Kita beramal soleh, tapi amal solehnya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Pak, kita jadi soleh karena rahmat Allah Subhanahu. Kita bisa sholat berjamaah, sholat 5 waktu karena rahmat Allah Subhanahu. Semuanya karena rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Bahkan orang yang berdosa sekalipun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ia dapat ampunan dari Allah. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada lagi. Kita mau kembali kemana? Kita mau kembali kepada Allah. Kita sekarang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berjalan menuju pintu kematian kita. Maka amal soleh itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi amal soleh itu untuk orang lain. Ya, dan itu mampu memberikan manfaat serta mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.